Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai pada hadis 12:10. Bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tatkala tuwfiya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana, dan adalah Abu Bakrin, maksudnya adalah beliau menjadi khalifah. Wa kafara, dan telah kafir man kafara, orang yang kafir, minal arabi, dari orang Arab. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, kaifa tuqatil, bagaimana engkau memerangi an-nasa, para manusia. Waqad qala, sementara telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya disuruh, yaitu oleh Allah, an uqatilan nasa, untuk memerangi para manusia, hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama, maka sungguh dia telah menjaga, minni, dari saya, malahu, harta dia, wa nafsahu, dan nyawa dia, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu, adapun hisabnya, 'ala Allah, atas tanggungan Allah. Ya kan, sabda Nabi begitu kan? Iya. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, la uqatilanna, betul-betul saya akan memerangi man farraqa, orang yang memisahkan bainas sholati waz zakat, antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena salat ini kewajiban badan, fa inna zakah, adapun zakat adalah hakul mal, kewajiban harta. Wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan, kalau mereka itu mencegah dari saya satu ikat tali, talinya unta. Kanu yu'addunahu, yang mereka dulu menyerahkannya, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Laqataltuhu, sungguh saya akan memerangi mereka, ala man'ihi, atas pencegahan terhadap tali tadi. Qala Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa, tidaklah dia itu, illa, kecuali an ra'aitullah, saya melihat Allah, qad syaraha sadra Abi Bakrin, sudah melapangkan dadanya Abi Bakrin, lil qital, untuk memerangi orang-orang tersebut. Fa'araftu, maka saya pun tahu, annahul haq, bahwasanya dia itu adalah satu kebenaran. Hadis muttafaqun alaih. Ini yang berkaitan dengan bab, dan babnya adalah wajibnya zakat. Berarti bahwasanya zakat kalau tidak ditunaikan maka berhak untuk diperangi. Itulah yang dimaksudkan dengan kafara man kafara minal Arab. Jadi kafir di sini tidak mau membayarkan zakat. Tapi memang kafirnya orang Arab setelah Nabi wafat ada 3. Yang pertama, kafir betul-betul, murtad. Dulu Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Yang pertama. Yang kedua, dia bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab. Masih Islam, sholat, zakat, puasa, tapi ngikuti nabi palsu, juga kafir. Yang ketiga, yang paling ringan tadi, dia sudah tidak mau lagi membayarkan zakat. Maka kafara man kafara ini ada 3 macam. 3 macam. Terus orang yang tidak mau membayarkan zakat tadi disebut kafir. Ini berarti kafirnya kafir apa? Kufrun duna kufrin. Kafir di bawah kafir. Maksudnya kafir kecil di bawah kafir besar. Kalau kafir besar itu murtad. Yang keluar dari Islam tadi kafir besar. Yang ngikuti Musailamah kadzdzab tadi kafir besar. Karena sama dengan menolak Quran yang mengatakan wa khatiman nabiyyin.
Tapi yang kafir gara-gara tidak mengeluarkan zakat, ini kafir kecil karena dia melakukan dosa besar dengan sebab salah takwil. Salah takwilnya dari ayat apa? Dari ayat tentang zakat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambillah dari mereka harta-harta mereka zakat yang mensucikan harta mereka, mensucikan mereka dan mensucikan mereka. Nah, di sini khudh, ambillah, ini yang disuruh oleh Allah Rasulullah. Maka orang-orang itu mengatakan wajibnya kita membayar zakat itu kepada Rasul. Rasul wafat berarti kewajiban sudah tidak ada lagi. Ini salah takwil sehingga tidak sampai kepada kafir murtad karena salah takwil. Ini surat At-Taubah ayat 103. Meskipun salah takwil, meskipun tidak sampai murtad, tetapi tetap tuqatil, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sini Sayyidina Umar ketika menganggap bahwasanya perbuatan Abu Bakar tidak benar, maka dia mengatakan, kaifa tuqatil? Bagaimana kamu perangi? Dia tidak langsung mengingkari, jangan diperangi. Berarti faedahnya apa yang dapat kita ambil? Sebelum nahi mungkar hendaklah tabayyun. Kaifa? Bagaimana? Ya. Kenapa? Bagaimana? Tabayyun dulu. Sehingga kalau engkau melihat temanmu melakukan sesuatu yang menurut kamu mungkar, nah itu sebelum mengingkari kemungkaran tadi, tanya dulu. Misalnya, ada temanmu di bulan Ramadan siang-siang makan. Nah, jangan langsung diingkari. Masuk neraka, makan siang Ramadan. Enggak begitu. Tanya dulu. Kaifa ta'kul? Wa hadha nahar Ramadan. Nah, dia mengatakan, saya sakit. Nah, berarti ada udzur. Nah, maka kaifa tuqatil? Kemudian di sini kata-kata umir itu saya disuruh, yaitu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Bahwasanya kata-kata umir itu disuruh oleh Allah. Dari definisi al-amru. Al-amru talabu al-fi'li min al-a'la ilal adna. Yang disebut amrun, perintah, itu adalah talabul fi'li, dituntutnya suatu perbuatan minal a'la, dari atas, ilal adna, ke bawah. Ustadz Fadli menyuruh kamu melakukan sesuatu, itu namanya amrun. Karena Ustadz Fadli di atas, ya, kamu di bawah. Nabi mengatakan, umir tuh, saya disuruh. Siapa yang di atasnya Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti umir tuh saya disuruh oleh Allah. Kalau para sahabat mengatakan umirna, siapa yang nyuruh? Rasulullah. Nuhina, siapa yang melarang? Rasulullah. Makanya para ulama katakan, kalau sahabat mengatakan umirna, nuhina, itu disebut hadis marfu. Padahal ucapannya dari para sahabat. Biasanya kalau ucapan sahabat disebut mauquf, tapi di sini disebut marfu karena umirna itu berarti yang nyuruh adalah atas mereka, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya disuruh untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti sudah menjaga harta dan nyawanya. Berarti nggak boleh diperangi, kata Sayyidina Umar. Nah, di sini Sayyidina Umar tidak mendengar hadis ini secara lengkap. Karena hadisnya yang lengkap tidak hanya la ilaha illallah, hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Nah, ini di tiga-tiganya disebutkan. Sehingga karena dia mungkin tidak mendengar hadis secara lengkap, dia merasa perbuatan Sayyidina Abu Bakar tidak pas terhadap hadis. Begitu dia tahu bahwasanya hadisnya lengkap, maka dia kemudian mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sini Abu Bakar mengatakan, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Kenapa? Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Istilahnya qarinatan. Kemarin sudah kan? Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa saja? Aqimus shalah wa atuz zakat. Terus atiullaha wa atiur rasul. Apa lagi? Anishkurli wa liwalidayk. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu pisahkan, saya perangi. Kenapa? Karena manusia ini kan dikasih oleh Allah dua, dikasih badan dan dikasih harta. Kewajiban badan sholat, kewajiban harta zakat. Nah, sehingga karena kamu dikasih dua, ya berarti dua ini harus dilakukan. Kalau hanya melakukan satu, berarti kamu tidak menunaikan kewajiban. Nah, ini pemikiran Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan itu sudah sesuai dengan hadis Nabi yang lengkap yang menyebutkan adanya sholat dan zakat. Kemudian di sini Sayyidina Umar mengatakan, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hatinya lapang untuk melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka saat itu saya tahu bahwa memang itulah yang benar. Nah, maka salah satu cara mencari kebenaran, salah satunya, apa yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk para ulama, itu berarti tanda-tanda kebenaran. Maka kalau ada suatu masalah kontemporer, ya, diperselisihkan oleh orang-orang, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan macam-macam. Nah, kamu lihat siapa yang paling alim, paling takwa. Kemudian Allah melampaukan dadanya si alim, si muttaqi tadi untuk mengatakan apa? Kalau dia dadanya lapang untuk mengatakan haram, nah ikuti haram. Misalkan, sebagian orang mengatakan mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa. Tapi banyak para ulama yang mengatakan selamat Natal haram diucapkan oleh seorang muslim. Nah, kalau kita bingung tidak tahu mana yang kita pilih dari pendapat tadi, cara mengetahuinya syaraha sadr Abi Bakar. Kalau sudah dilapangkan dadanya seorang yang alim, yang bertakwa kepada Allah, berarti tanda-tanda kebenaran itu. Karena Allah melapangkan dadanya para ulama untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan satu-satunya dalil ya, tapi itu adalah salah satu cara untuk mengetahui tanda-tanda kebenaran yang diletakkan oleh Allah pada hatinya seorang alim. 1211 an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, kabarkan untuk saya, bi amalin, suatu amal, yudkhiluni, yang bisa memasukkan saya al jannah, ke dalam jannah. Qala, beliau mengatakan, ta'budullah, engkau ibadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak menyekutukan dengannya sesuatu. Wa tuqimu shalah, dan engkau menegakkan salat, yaitu 5 waktu. Wa tu'tiz zakat, dan engkau membayarkan zakat, yaitu yang wajib, zakat mal sama zakat fitrah. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan kerabat. Hadis muttafaqun alaihi. Yang berkaitan dengan bab adalah kata-kata tu'tiz zakata, itu termasuk amal yang menyebabkan masuk jannah. Dalam hadis ini disebutkan nama Abu Ayyub. Siapa Abu Ayyub? Man huwa? Masmuhu? Ya, man ya'rif? Abu Ayyub huwa Khalid ibn Zaid. Man? Khalid ibn Zaid. Sahal. Khalid ibn Zaid. Dal. Para ulama mengatakan minhum man kunyatuhu kunyatu zaujatihi. Di antara ulama ada yang nama kunyahnya itu adalah sama dengan nama kunyah untuk istrinya. Contohnya siapa? Ka Abi Ayyub wa Ummi Ayyub. Itu maksudnya. Jadi ketika para ulama mengatakan ada orang yang kunyahnya sama dengan kunyah istrinya, itu artinya setelah Abu dan Ummu sama ya. Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Abu Zaidan, Ummu Zaidan. Nah, itu berarti kunyatuhu kunyatu zaujatihi. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, tidak disebutkan. Ini namanya apa? Mubham. Tapi mubhamnya tidak di dalam sanad, tapi dalam matan. Mubham yang di dalam matan tidak ada masalah sama sekali. Mubham yang bermasalah adalah di dalam sanad. Dia berkata kepada Nabi SAW, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Nah, ini menunjukkan cerdasnya para sahabat. Mereka mikirnya jauh surga. Mereka tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin ya'ti bil fulus. Tidak ada. Akhbirni bi'amalin ya'ti bil zawjatil jamilati jiddan. Tidak ada. Dan ini amal-amal yang memasukkan jannah pernah disebutkan oleh Nabi 40. Apa lafal hadisnya? Arba'una khaslatan. Siapa nyanyinya ini?
muskilah. Arba'una khoslah, 40 perkara. Yang paling tinggi adalah meminjamkan kambing kepada tetangga. Siapapun mengamalkan salah satu dari 40 perkara ini dengan mengharap pahala dan membenarkan janji Allah padanya, kecuali pasti masuk ke dalam jannah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah sayangnya Nabi kemudian tidak memerinci apa 40 ini. Sehingga karena tidak diperinci, kita harus cari sendiri. Nah, ternyata dari hadis ini kita menemukan dari 40, kita temukan berapa di sini? Arba. Wahid, ta'budullah. Sama dengan la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, tuqimus shalah. Yang ketiga, tu'tiz zakat. Yang ketiga, 4, tasilur rahim. Nah, jadi masing-masing dari 4 amal ini menyebabkan yudkhiluni al-jannah. Apa itu ta'bud? Apa artinya ibadah? Ibadah itu artinya tadallul, tunduk. Sehingga intinya ibadah itu ta'ah. Karena orang yang taat itu berarti tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang setiap saat selawat tetapi selalu melanggar aturan Allah, itu belum ibadah. Ada orang rajin ke masjid 5 waktu, tapi makan hartanya orang lain, itu dia belum ibadah karena belum tadallul, belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Tentu saja bagi yang sudah nisab hartanya untuk zakat mal. Kemudian tasilur rahim, menyambung hubungan kerabat. Nah, kerabat itu dibagi 2. Ar-rahim ada 2. Yang pertama apa? Ar-rahim al-mahram, yang mahram. Yang kedua, ar-rahim ghairu al-mahram atau al-ajnabi. Jadi kerabat, ada kerabat yang mahram, ada kerabat yang ajnabi. Kerabat yang ajnabi itu yang ghairul mahram. Terus cara kita silaturahmi dengan yang mahram, dengan yang ajnabi, apakah sama? Tidak. Misalnya kalau yang mahram, kita ketemu jabat tangan, assalamualaikum. Untuk yang kerabat yang ajnabi, jangan jabat tangan. Antum ketemu dengan bule, silahkan jabat tangan. Ketemu dengan putrinya bule, jangan jabat tangan. Karena tidak boleh, karena dia ajnabi. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk silaturahmi yang mahram, nah ini silatuhu wajibah. Untuk yang ajnabi, ini silatuhu sunnah. Maka kerabat yang mahram silaturahminya wajib. Kerabat yang ajnabi silaturahminya sunnah. Ada yang membagi seperti itu. Semua ini menyebabkan masuk jannah. Nah, maka pas antum liburan gunakan untuk silaturahim. Datang ke Pak Le, ke Pak D, ke Mbah, Mbah Le, Mbah D, didatangi semuanya. Bagus untuk silaturahmi sebab masuk jannah. Berikutnya 12 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan, bahwasanya Arab Badui, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dullani, tunjukkan untukku ala amalin, atas satu amal, idza amiltuh, jika saya mengamalkannya, dakhaltul jannah, saya pasti masuk jannah. Nah, ini Arab Badui, tetapi pertanyaannya sangat bagus, pengen masuk jannah. Berarti Arab Badui apakah semuanya bodoh? Tidak, rata-ratanya bodoh. Madril al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Tapi enggak semua. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, ada yang baik. Ini termasuk Arab yang baik, minta jannah. Orang Arab ini mengatakan dullani, tunjukkan kepada saya. Nah, ini yang disukai oleh para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi kena peraturan. Wahai sahabat, jangan banyak tanya.
Sehingga para sahabat tuh tidak banyak yang tanya. Mereka itu senang kalau ada orang Badui datang kemudian tanya kepada Nabi, pertanyaannya bagus sehingga bermanfaat untuk mereka. Salah satunya Badui yang disebutkan di sini. Dullani ala amal. Dan amal itu adalah jannah. Qala, beliau mengatakan ta'budullah, engkau ibadah kepada Allah, yaitu tunduk kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, tidak syirik sedikit pun. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiz zakatal mafruḍah, membayarkan zakat yang diwajibkan. Wa tasum Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, di sini ada tambahan puasa Ramadan. Kalau tadi silaturahmi. Bagaimana cara memkompromikan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya? Bisa jadi hadis sebelumnya disampaikan Nabi ketika belum ada kewajiban puasa Ramadan. Hadis ini disampaikan Nabi setelah ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi istilahnya apa? Ta'addudul kisah. Kisahnya itu berulang. Karena kisahnya berulang, maka jawabannya berbeda, wajar. Qala, dia mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. La azidu, saya tidak bakal nambah ala hadza, atas yang wajib-wajib ini. Cuma 4 saya jaga tapi enggak saya tambah. Falamma walla, maka tatkala dia berpaling pulang, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa yang menyenangkannya ayang dura, untuk melihat ila rajulin, kepada seseorang min ahli jannah, dari ahli jannah, falyanzur ila hadza, silahkan dia melihat kepada orang ini. Ini menunjukkan bahwasanya menjaga amal-amal yang wajib menyebabkan masuk jannah. Meskipun seumur hidup tidak pernah melakukan amal sunnah. Amal wajib tok, sunnah gak pernah. Tapi kalau betul-betul dijaga, maka masuk jannah. Karena kita ini kurang menjaga amal wajib, salat yang kurang khusyuk, ya kan? Puasa juga kurang sempurna, maka paling bagus kita tambah dengan amalan sunnah, fungsinya untuk menambal. Apakah ada dalilnya? Ada. Apa kata kuncinya? Sairu amalihi fayukammilu biha, lalu Allah menyempurnakan dengan amal sunnah. Man taqassa minal fardhah, apa yang kurang dari ibadah fardu. Tsumma yakunu sairu amalihi alladzi, amal yang lain diperlakukan seperti itu. Artinya kalau puasa wajibnya kurang, ditambahi dengan puasa sunnah. Kalau salat wajibnya kurang sempurna, ditambah dengan apa? Salat sunnah. Wadah kan? Riwayat Tirmidzi. Tayyib. 12-13. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya baiat kepada Nabi untuk 3 perkara. Yang pertama, ala iqamis shalah, menegakkan salat. Yang kedua, itaiz zakat, membayarkan zakat. Yang ketiga, wan nusi, memberikan nasihat likulli muslim, kepada setiap muslim. Jarir bin Abdullah, apa lakopnya? Lakopnya Yusufu hadhil ummah. Nabi Yusufnya umat ini, saking gantengnya Jarir. Dan orangnya sangat tinggi. Sehingga kalau dia naik kuda, maka kakinya itu ngelengsreh ke tanah. Saking tingginya dia. Sehingga Jarir ini kalau naik kuda nggak perlu meloncat, karena tinggi sekali badannya. Yusufu hadhil ummah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Jarir di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tanya beliau, Pak Jarir, ya, engkau dulu dijuluki Yusuf hadhil ummah, gantengnya kayak apa waktu di dunia? Bayat itu aku bayat. Bayat itu artinya janji setia. Dan bayat ini hanya dilakukan kepada Amirul Mukminin atau Khalifah. Adapun kepada Ustadz tidak ada bayat. Adapun janji sebagai murid kepada guru silahkan ya. Tapi bukan bayat yang syar'i yang disebutkan dalam hadis-hadis seperti ini. An-nushu, nama lainnya adalah an-nasihah. Apa definisinya? Iradatu khairin li ghairin, menghendaki kebaikan terhadap orang lain, itu namanya nusah. Maka nasihat tidak harus dengan ucapan. Ada orang pengen kita nasihati dengan ucapan, kita nasihati dengan ucapan. Ada orang minta makan karena kelaparan, kita nasihati dengan makanan. Ada orang tidak paham pelajaran, kita nasihati dengan dipahamkan. Maka nasihat dalam bahasa Arab beda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia.
Dan bahasa Indonesia itu nasihat hanya kata-kata. Kenapa Jarir disuruh untuk berbaiat an-nushi likulli muslim? Karena Jarir ini adalah kepala suku bagi kaumnya. Sehingga kepala suku punya rakyat banyak, kalau dia itu berbuat nasihat kepada rakyatnya, nggak akan nipu, nggak akan memalsukan ijazah dan sebagainya. Karena kalau dia melakukan itu berarti tidak nushi likulli muslim. Di sini disebutkan likulli muslim. Berarti kalau orang kafir boleh nggak kita tipu? Tidak boleh juga, kecuali kafir harbi. Karena kafir dibagi dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Maka kafir zimmi hukumnya sama dengan muslim, tidak boleh kita tipu. Kita beli di warungnya orang kafir, tapi kafir zimmi atau kafir yang tidak memerangi kita, jangan ditipu. Kita mengatakan sudah saya bayar tadi, Anda yang lupa tadi sudah menerima, padahal belum menerima, uang masih di kantong, nggak boleh, nipu dosa. Apa dalilnya tidak boleh nipu orang kafir zimmi atau yang tidak harbi? Mat dalil? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ini dalilnya. Kita disuruh tabarru, berbuat baik kepada mereka. Nggak boleh berbuat jelek. Nipu termasuk berbuat jelek. Apa? 12-14. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahab," tidak ada pemilik emas, wala fiddah, tidak pula perak, la yu'addi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan darinya akan kewajibannya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali jika datang hari kiamat, suffihat lahu shafaih minnar, dilempengkan untuk dia lempengan-lempengan api, dibuat untuknya lempengan api. Fa uhmiya 'alaiha, lalu dibakar atas lempengan tadi, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Jadi uhmiya itu sama dengan apa? Uqida, dinyalakan atau dibakar. Uhmiya uqida, dinyalakan atau dibakar. Setelah dibakar, fayuqwa biha, lalu disetrika dengan lempengan-lempengan tadi 3. Yang pertama jambuhu, lambungnya. Yang kedua jabinuhu, jidatnya. Yang ketiga dhahruhu, punggungnya. Jadi misalnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas, emas yang dia miliki tadi akan dibakar sampai panas, kemudian disetrika di jidat, di lambung, dan di punggung. Kenapa 3 tempat ini? Para ulama mengatakan karena orang pelit ketika didatangi oleh orang miskin, mengetuk pintunya, begitu dia buka ternyata peminta-minta, orang miskin yang minta haknya, maka dia malas dengan melihat mengernyitkan jidat. Kayak begini menyebabkan disiksa oleh Allah SWT. Habis itu dia tutup pintunya dan dia membalikkan badan. Nah, berarti yang mengasihkan punggungnya ini, apa? Sampingnya ini. Nah, maka disetrika oleh Allah. Kemudian dia memunggungi orang tadi, ditinggal pergi, ya kan? Nah, maka disetrika. Karena itu kenapa disiksa 3 ini? Ini karena sesuai dengan kaidah yang sering kita dengar, al jaza'u min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalnya. Amalmu mengerencitkan dahimu, maka dahimu disetrika. Amalmu ngasih punggungmu, punggungmu disetrika. Al jaza'u min jinsil amali. Kullama, setiap kali barodat, dingin, uidat, maka diulang lagi lahu, untuk dia, fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, yang kadarnya itu adalah khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. Hatta yuqda, sehingga diselesaikan, bainal ibadi, antara hamba-hamba, fayura sabiluhu, fayara, yara atau yura di situ? Nah, kalau yura itu ditampakkan, fayura maka ditampakkan, sabiluhu, jalan dia. Kalau yara berarti dia melihat jalan dia. Jalannya kemana? Imma ilal jannah, ada kalanya jalan ke jannah, wa imma ilan nari, ada kalanya jalan ke neraka. Jadi masing-masing ada jalannya. Misalnya ke kanan ke surga, ke kiri ke neraka. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, fal ibil, bagaimana dengan onta? Maksudnya, kalau orang tidak mengeluarkan zakat onta, apakah juga disiksa? Kalau disiksa gimana caranya? Kalau emas tadi kan dibakar,
Nah, apakah ontanya juga dibakar? Kalau ontanya dibakar kan mati. Qala, beliau menjawab, wala sahibi ibilin, tidak pula pemilik onta, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan darinya kewajibannya. Wa min haqqiha, dan termasuk dari kewajibannya onta adalah halbuha, memerah onta, yauma wirdiha, pada hari minumnya. Wirdun itu adalah ketika onta-onta dibawa pergi ke telaga untuk minum. Nah, di situ biasanya ada orang-orang miskin kemudian datang. Mereka minta susu onta kepada orang-orang kaya ini. Pak, kasih susu onta, Pak. Kita orang-orang miskin. Nah, ini termasuk kewajibannya onta. Orang-orang miskin datang, mereka nggak punya onta. Kamu perahkan susu onta, kasihkan pada mereka. Itu termasuk kewajiban. Illa, kecuali kalau tidak menunaikan zakatnya, idza kana yaumul qiyamah, jika datang hari kiamat, utihalaha biqa'in qarqar. Hadisnya panjang ya. Utihalaha, dihamparkan untuk dia, biqa'in, pada tempat yang luas, qarqar, yang kosong, ya, tempat luas kemudian kosong, nggak ada tanaman, nggak ada bangunan. Au faramakanat, paling sempurnanya binatang onta tadi, di ontanya gemuk-gemuk. La yafqidu, dia tidak kehilangan minha, dari onta tadi, fasilan wahidan, satu anak onta pun. Jadi semuanya didatangkan. Dia punya 1000 onta datang semua. Satu pun anak nggak ada yang tersisa. Tata'uhu, menginjai dia bi akhfafiha, dengan kaki-kakinya. Wa ta'adduhu, dan menggigit dia bi afwahiha, dengan mulut-mulutnya. Kullama marra alaihi ulaha, setiap kali lewat kepada dia yang pertama dari onta tadi, misalnya 1000 onta berarti nomor 1 dari 1000 tadi, rudda alaihi ukhraha, dikembalikan kepadanya yang terakhirnya. Nah, jadi diinjak-injak oleh 1000 onta bergantian, terus awal akhir, terus awal akhir. Sampai kapan? Fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu 50 alfana, yang kadarnya 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskan antara hamba-hamba, fayura sabiluh, sehingga dia diperlihatkan jalannya, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ada kalanya masuk jannah, ada kalanya masuk ke neraka. Jadi semuanya disiksa, tapi siksanya beraneka ragam. Kalau emas, emasnya dibakar di api. Kalau onta, bukan ontanya dibakar. Onta dibakar, masuk akalnya mati, ya. Tapi ontanya dibawa lagi, kemudian disuruh nginjak-injak pemiliknya, gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fal baqaru wal ghanam, bagaimana dengan sapi dan kambing? Kan juga ada zakatnya. Beliau mengatakan, sama. Wala sahibi baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamah futiha laha biqa'in qarqarin la yafqidu minha syai'an laysa fiha aqsa wala jalha wala adba. Nah, di sini ada kata-kata yang susah atau mufradat yang baru-baru. Mufradat seperti ini, kalau kita mau mencari dalam kamus, bisa dengan cara kita membuka kamus wasit, kemudian ditulis saja langsung aqsa, tapi ininya dihilangkan. Karena kalau ininya tidak dihilangkan, maka kadang-kadang tidak muncul karena mungkin ketambahan waw dan sebagainya. Nah, di sini sudah disebutkan. Aqasat taisu iltawa qarnahu ala udunaihi ilal khalaf. Kemudian ad-dabah, aqsa. Jadi aqsa itu adalah apa? Iltawa qarnahu ala udunaihi. Kedua tanduknya melengkung. Enggak ada. Laisa fiha aqsa, tidak ada yang tanduknya melengkung, enggak ada. Semuanya tanduknya dahsyat, kencang, sehingga akan ditanduki oleh kambing-kambing milik dia sendiri. Yang dulu di dunia tanduknya melengkung, enggak tajam, dibikin kencang oleh Allah untuk nanduki orang itu. Wala jalha, tidak pula ada unta yang jalha, hewan yang jalha. Apa jalha itu? Cara mencarinya sama. Nah, di sini disebutkan bahwasanya jalha itu adalah muannats dari al-ajlah, allati la qarna laha, yang tidak punya tanduk. Enggak ada yang enggak punya tanduk. Maka kalau yang pertama punya tanduk tapi bengkok, enggak ada. Yang kedua
tidak punya tanduk juga nggak ada. Yang dulu di dunia nggak punya tanduk, dibangkitkan di hari kiamat punya tanduk, semuanya mantap. Karena untuk menyiksa. Wala atba, apa kira-kira atba? Satunya bengkong tanduknya, satunya tidak punya tanduk. Kurang satu lagi apa? Apa kira-kira? Cacat pada tanduk apa? Hah? Patah tanduk juga enggak ada. Karena kalau tanduknya patah berarti sudah enggak tajam lagi. Maka maksud Nabi dengan kata-kata ini, semua tanduknya sempurna. Yang bengkok enggak ada, yang tanpa tanduk enggak ada, yang tanduk patah enggak ada. Karena apa? Tantahuhu, dia akan menandui dia bikuruniha dengan tanduk-tanduknya dia. Watatahu, dan menginjaknya bi adlafiha dengan kaki-kakinya. Perhatikan di sini adlaf. Di atas tadi apa? Akhfaf. Nah, diperhatikan kata-kata seperti ini. Kalau akhfaf itu adalah kaki tapi untuk onta, ya kan? Ibilin. Kalau di sini adlaf, kaki-kaki tapi untuk siapa? Untuk kambing sama sapi. Jadi sama-sama kaki, kalau pemiliknya beda, namanya dalam bahasa Arab beda. Kaki manusia apa namanya? Rijl, telapak kaki. Qadam, okay? Quratul qadam, ya kan? Nah, adlaf itu sama dengan qadam bagi manusia. Ya, jadi terjemahnya yang lebih tepat bukan kaki, tapi apa? Telapak kaki. Kullama marra alaihi ulaha, setiap kali melewati kepadanya yang pertama, rudda alaihi ukhraha, dikembalikan kepadanya yang terakhir, jadi diputar terus, diinjaknya terus. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, hatta yuqda bainal ibadi fayura sabiluhu imma ila jannah wa imma ila nar. Para sahabat tanya lagi, qila ya Rasulullah fal khail, bagaimana dengan kuda? Apakah ada zakatnya? Kalau ada zakatnya kami keluarkan. Kalau tidak ada, ya sudah kami tidak keluarkan karena aman dari siksa. Qala, beliau mengatakan al khailu thalatha. Kuda itu ada 3 macam. Nah, di sini beliau tidak menjawab sama dengan jawaban sebelumnya. Ini isyarat bahwasanya kuda tidak ada apa? Zakatnya. Dan ini pendapat jumhur, kuda nggak ada zakatnya. Makanya Nabi jawabnya dengan jawaban yang berbeda, tidak sama dengan yang sapi, kambing, dan onta. Karena memang tidak ada zakatnya. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan khail ada zakatnya. Maka zakatul khail, yang pertama adalah al-jumhur la zakata, tidak ada zakat padanya. La zakata fiha. Menyelisih mereka Sayyidina Umar. Beliau mengatakan fi khaili az-zakat, fil khaili zakat, pada kuda ada zakatnya, tapi dengan syarat kuda itu diperanakkan. Kuda untuk diperanakkan, sama dengan emas, kalau kita simpan lama nanti akan berkembang nilainya, semakin lama semakin mahal. Nah, demikian juga kuda, kalau kita kembang biakan, berarti akan semakin banyak, maka ada zakatnya. Kalau hanya untuk tunggangan, nggak ada zakatnya. Kemudian beliau mengatakan, hiya, kuda itu lirajulin, untuk seseorang, wizrun, menjadi dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, walirajulin, dan untuk orang yang lain, sitrun, sebagai penutup bagi kebutuhan dia. Wahiyya lirajulin, dan untuk orang yang lain lagi, ajrun, pahala. Jadi kamu kalau punya kuda, salah satu dari 3 kemungkinan. Dapat dosa, dapat pahala, atau tidak dapat apa-apa, hanya dapat sitrun. Sekarang beliau memerinci, fa'ammal lati hiya lahu wizrun, adapun kuda yang menjadi dosa untuk dia. Farajulun, maka seorang laki-laki robatuha, yang mengikat kuda riyaan, karena riya, pamer, wa fakhran, dan untuk membanggakan diri, wa niwaan, dan memusuhi ala ahli Islam. Fahiya lahu wizrun, maka kuda itu baginya menjadi dosa. Niwaan muradifnya apa? Adawatan, permusuhan. Maka kuda untuk memusuhi kaum muslimin itu menjadi dosa. Motor, mobil sama saja. Kamu bawa motor, bawa mobil untuk mencegat Habib Rizik sehingga dia ceramahnya diganggu, dosa. Yang kedua, wa amman lati hiya lahu sitrun, adapun kuda yang menjadi sitir, penutup untuk dia. Farajulun, maka seseorang yang robatoha, mengikatnya fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma lam yangsak,
kemudian tidak melupakan haqqallahi, haknya Allah, fi zuhuriha, pada punggungnya. Jadi kalau dia naik kuda sendiri, ada orang jalan kaki, dia tunggangkan di atasnya. Ini haknya punggungnya. Wala riqabiha, tidak pula tengkuknya, dikasih makan dan sebagainya. Fahiyalahu sitrun, maka dia itu menjadi sitir, yaitu penutup hajat untuk dia. Jadi kebutuhan dia tertutupi dengan kuda tersebut. Kemudian yang ketiga, wa ammal lati hiya lahu ajrun, maka adapun kuda yang menjadi pahala untuk dia, farajulun rabataha fi sabilillah, seseorang yang mengikat kuda di jalan Allah, li ahlil islami, untuk penduduk, untuk kaum muslimin, fi marjin, baik dia itu pada marjin. Apa itu al-marju? Apa muradifnya al-marju? Nah, caranya kita tak cari dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit. Tulis kata-kata apa? Al-marju. Kemudian kita cari pada huruf mim. Kalau terlalu banyak, maka ini dihapus. Kalau tidak terlalu banyak, maka enggak usah dihapus. Maka di sini beliau mengatakan ardun wasi'atun dzatu nabatin wa mar'an lidawab. Apa artinya? Tempat merumput yang luas. Fi marjin, pada tempat merumput yang luas. Nemukan enggak terjemah yang lebih ringkas? Kebun rumput, apa lagi? Apa? Lapangan rumput, apa lagi? Terserah. Au raudatin, ma muradif raudah? Bustan, kebun. Fama akalat, maka tidaklah dia makan min dalikal marji, dari marjun tadi, awir raudah, atau kebun tadi, min syai'in, dari sesuatu apapun, illa kecuali kutibalahu, dicatat untuknya, adada ma akalat, sejumlah apa yang dia makan, hasanatun, pahala-pahala. Jadi karena niatmu adalah untuk fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Fi sabilillah ini maksudnya apa? Jihad fi sabilillah. Nah, maka semua yang dimakan jadi pahala. Dia makan 5 rumput, maka pahala. Semakin banyak dia makan, semakin berpahala. Wa kutiba lahu, dan dicatat untuknya, adada arwathiha, sejumlah tainya, wa abwaliha, dan pipisnya, hasanat, pahala-pahala. Jadi yang masuk pahala, yang keluar pahala. Wala taqta', dan tidaklah dia itu memotong, tiwalaha, talinya. Fastanat, lalu dia meloncat, syarafan, 1 loncatan, au syarafain, atau 2 loncatan. Illa kataballahu lahu, kecuali Allah catat untuk dia, adada athariha, sejumlah bekas-bekas langkahnya, wa arwathiha, dan tai-tainya, hasanatin, beberapa pahala. Jadi dia lari karena tenaganya kencang, akhirnya talinya lepas, kemudian dia meloncat kemanapun, setiap langkahnya pahala. Wala marra biha, dan tidaklah melewati bersama kuda tadi, sahibuha, pemiliknya, ala nahrin, pada satu sungai, fasyaribat minhu, lalu minum dari sungai tadi, wala yuridu an yasqiyaha, padahal dia tidak menghendaki untuk meminumi dia, illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanatin, kecuali Allah tulis untuk dia sejumlah apa yang dia minum, kebaikan-kebaikan. Jadi ringkasnya, apapun tingkah si kuda tadi, karena niatnya untuk jihad, maka pahala. Dia melakukan sesuatu apapun, itu semuanya mendatangkan pahala untuk pelakunya. Ini hadis kita bisa terapkan untuk selain kuda. Antum punya motor, niatkan untuk fi sabilillah. Punya mobil, niatkan untuk fi sabilillah. Nah, kalau antum nanti kaya-kaya, silahkan ya, titipkan di mobil 1 pesantren, titip 1 mobil, 1 pesantren, titip 1 mobil. MDM Putra, titip 1, MDM Putri, titip 1, mana lagi, titip 1, semua ditinggali satu-satu. Untuk apa? Fi sabilillah. Nah, makanya pahala terus. Nih. Mobilnya mogok, pahala. Mobilnya dipakai, pahala. Mobilnya parkir, pahala. Mobilnya macet kemudian didorong, pahala. Ganti oli, pahala. Ngisi bensin, pahala semua. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, fal humur, bagaimana dengan keledai? Apakah ada zakatnya juga?
Qala, beliau mengatakan, ma unzila alayya, tidaklah diturunkan atas saya dari wahyu fil khumuri, dalam keledai, syai'un, sesuatu pun, illa hadhil ayah, kecuali ayat ini, al-fadhah, yang sendiri maksudnya tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, al-jami'ah, yang mengumpulkan maksudnya singkat padat ya, ayatnya satu tapi mengumpulkan makna yang sangat banyak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapapun yang beramal seberat dzarrah kebaikan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapapun yang beramal seberat dzarrah keburukan melihatnya. Apa makna dzarrah? Apa? Mana ya kawan? Asgharu namlin, semut paling kecil, itu disebut dzarrah. Kalau dzarrah diartikan atom tidak tepat, karena dzarrah sudah ada istilah itu sebelum ditemukan atom. Atom itu ditemukan belakangan. Sehingga orang Arab ketika mengatakan dzarrah, itu mereka menyebut semut kecil. Dan ini kebiasaan orang Arab. Kalau ingin menyebutkan sesuatu yang kecil, mereka serupakan dengan dzarrah, semut paling kecil. Semut kan bermacam-macam kan? Ada yang besar, ada yang biasa, ada yang sangat kecil. Yang sangat kecil itu biasanya masuk dalam minuman. Nah, kemudian kalau ada masuk dalam minuman, baunya jadi sangat nggak enak. Nah, itu semut dzarrah itu namanya. Warnanya agak merah-merah gitu ya. Itu dzarrah. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan, orang Jawa ya, sekecil upil. Nah, itu untuk tasbih kecil. Nah, orang Arab pakai dzarrah, sekecil dzarrah, mithqala dzarrah. Maka jangan sekali-kali engkau terjemahkan dzarrah dengan atom. Karena dzarrah sudah muncul kata ini sebelum munculnya. Sebagaimana jangan mengartikan sayyarah pada surat Yusuf dengan makna mobil. Wajahat sayyarah, oh berarti sudah ada mobil di masa Nabi Yusuf. Antum cari di tafsir-tafsir, ini mereknya apa ini mobilnya ini? Apakah Avanza ataukah apa? Enggak akan ketemu. Sayyarah bukan mobil, salah. Karena istilah sayyarah sudah ada sejak sebelum ditemukannya mobil. Sama dengan ini. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdhu Muslim. Nah, ya, jadi yang berkaitan dengan apa namanya keledai tadi adalah mithqala dzarrah khairan yarah. Kamu punya keledai, kamu punya motor, kamu punya sepeda, kamu punya ontel, apapun, pokoknya kalau amalnya baik, maka pasti dia akan melihat pahalanya. Amalnya buruk, pasti akan melihat dosanya. Sehingga segala sesuatu yang ada pada kita bisa digunakan untuk pahala. Bisa juga untuk dosa. Ini laptop, bisa untuk pahala, bisa untuk dosa. Ini mata, bisa untuk pahala, bisa untuk dosa. Ini mulut, bisa untuk pahala, bisa untuk dosa. Ini duit, bisa untuk pahala, bisa untuk dosa. Semua, segala sesuatu bisa untuk pahala, bisa untuk dosa. Sekarang saya akan baca ayat, antum tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Karena qiraah Abu Ja'far seperti itu. Kalau qiraah biasanya dzarratin, sahih, idhar. Jadi ada dua madhab. Madhab jumhur idhar, karena tanwin ketemu dengan kha. Madhab Abu Ja'far ikhfa, dzarratin khairan yarah. Sekarang terukan lagi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fadhal. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Laisa kadzalik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fadhal. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Biduni gunnah.
Wa may ya'mal. Adatan bil gunnah. Wa may ya'mal. Hada madhabul jumhur. Madhabu Hamzah biduni gunnah. Wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Mubashara. Wa may ya'mal. Idgham bila gunnah. Idan nun ma'aliyah. Hada idgham bi gunnah indal jumhur. Walakinahu idgham bila gunnah indaman Hamzah. Qiraat Quran ada 10. Di antaranya qiraah Abu Ja'far, di antaranya qiraah Hamzah. Lain-lainnya ada 10. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.